Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Tesi. Kali ini Umi Tesi ditemenin baca bukunya sama siapa? Hanzola. Sama Hanzola. Yuk kita baca serial 10 sahabat dijamin masuk surga. Kali ini namanya siapa? Ada tahu nggak? Tahu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Iya betul. Naskah oleh Yusuf Salahuddin dan ilustrasi oleh Novel Varius. Abdurrahman bin Auf, pedagang yang dermawan. Yuk kita buka deh. Iyo teman-teman. Lagi. Baca bismillah dulu teman-teman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dialah Abdurrahman bin Auf. Mari buka bukunya lagi. Sini ya. Tahukah kamu, Abdurrahman bin Auf merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga loh. Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya yang luar biasa. Setiap kegiatan perdagangan yang dilakukannya selalu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya. Buka lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam orang-orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu. Dia membawa semua hartanya. Di tengah perjalanan menuju Madinah, semua dirampas oleh kaum Quraisy. Tapi dia rela, asal bisa hijrah. Habislah seluruh harta kekayaannya. Buka lagi. Sesampainya di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rafi Ansyari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sa'ad menawarkan separuh harta miliknya, Abdurrahman hanya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Hebat bukan? Hebat. Iya. Buka lagi deh. Ting 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 tuk, ting. Abdurrahman bin Auf memang sosok yang pandai dalam jual beli. Dengan uang secukupnya, dia bisa sukses kembali. Alhamdulillah ya. Kemudian, dia menikahi perempuan Ansor. Dia menikah dengan mahar emas yang besar dan beratnya seperti sebutir kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya mengadakan pesta pernikahan. Yuk buka lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kemandirian Abdurrahman bin Auf dalam hal ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang yang mencari kayu bakar lalu memanggulnya lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi ini membuat seluruh muslimin yang ada di Madinah semangat untuk bekerja. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi buruh, bahkan para perempuan pun ikut bekerja. Yaudah, tolong dibukain lagi Hans. Wah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak.
Pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Abdurrahman pun berkata, kalau bisa aku ingin masuk surga dengan melangkah berjalan kaki. Beliau pun berlomba dengan Utsman bin Affan dalam berinfak. Yuk buka lagi. Yuk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kekurangan perbekalan, hingga banyak yang ditolak ikut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurangnya kendaraan. Dalam keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf pun sekali lagi menjadi pelopor dalam menginfakkan hartanya. Yuk buka lagi. Saking berbanyaknya harta yang dia infakkan, hingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agaknya Abdurrahman berdosa, tidak meninggalkan uang sedikit pun untuk istrinya. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu? Abdurrahman menjawab, ada. Mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan. Berapa? Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah. Masya Allah, banyak banget ya deh ya. Yuk, tolong dibukain lagi sayang. Kayaknya kelebihan. Mundur lagi. Iya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian, termasuk ketika berhaji. Wah, subhanallah ya. Dia pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin Bani Zuhrah dan kepada para umat hatul mukminin atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk. Abdurrahman bin Auf merasa belum bisa menjadi mukmin yang baik dibandingkan dengan sahabat lain. Dia amat banyak mengingat kehidupan akhirat. Subhanallah ya, padahal berinfaknya sudah banyak sekali, tapi masih merasa belum menjadi yang terbaik. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal beliau sedang berpuasa. Yaudah, tolong dibukain lagi. Yap. Beliau pun berkata, Mus'ab bin Umair telah meninggal, padahal dia lebih baik dariku. Ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah, yang tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga meninggal padahal dia lebih baik dariku. Aku khawatir balasan kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian beliau pun menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Subhanallah. Yuk. Misalnya beliau nangis. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 400 dinar. Hartanya untuk para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Setiap orang mendapatkan 4 dinar termasuk Ali radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an. Ia juga memberikan hadiah kepada Ummul Mukminin, para istri Nabi. Yuk, tolong dibukain lagi. Cung 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 cung. Beliau berwasiat supaya harta terbaiknya diberikan kepada para istri Rasulullah, sehingga Bunda Aisyah radhiyallahu an mendoakannya semoga Allah memberinya minum dengan minuman yang dari telaga Salsabil.
Begitulah kemuliaan seorang Abdurrahman bin Auf. Beliau pantas mendapatkan jaminan surga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun. Beliau disolatkan oleh saingannya dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa dek? Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke pemakaman Al-Baqi beserta banyak sahabat lainnya. Setelah Abdurrahman bin Auf wafat, Ali berkata, "Pergilah wahai Ibnu Auf, kamu telah memperoleh kejernihan dan meninggalkan kepalsuan atau keburukannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Yuk kita buka lagi sayang. Cung 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 cung. Nah, adik-adik, yuk teladani sifat Abdurrahman bin Auf yang dermawan, rendah hati, pantang menyerah, dan cinta pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita selanjutnya, ada siapa ini yang kita belum baca? Ada yang ini sama Ada siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid ya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. nanti besok-besok kita cerita lagi ya teman-teman. Iya. Sampai ketemu lagi. Subscribe dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.